Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali semua deh dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan kembali jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar fisika dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal tumbukan sesuai indikator meliputi menentukan besaran-besaran fisis yang terkait dengan jenis-jenis tumbukan. Adik-adik minimum mengingat rumus yang di bawah. Soal-soal ini Pak sajikan dengan harapan memberikan gambaran jenis-jenis soal yang sering keluar dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester, sehingga nanti nilainya bisa bagus. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Bola pertama bergerak ke kanan dengan kelajuan 16 meter per sekon. Mengejar bola kedua yang bergerak dengan kelajuan 8 meter per sekon ke kanan, sehingga terjadi tumbukan lenting semula. Jika massa kedua bola adalah sama, masing-masing sebesar 2 kg, tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Dianggap benda yang pertama, indeknya 1, M1 2 kg, P1 16 meter per sekon, benda yang kedua M2 2 kg, P2 8 meter per sekon. Karena arahnya sama, maka dia bertanda positif. Ditanyakan P1 aksen berapa, P2 aksen berapa. Ingat, di dalam tumbukan yang sempurna, berlaku hukum kalian momentum, koefisien reduksi 1. Kita lihat yang kanan bawah, hukum kalian momentum baris ketiga dari atas. M1 P1 ditambah M2 P2 aksen sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Masuk angkanya? 2 kali 16 ditambah 2 kali 8 sama dengan 2 kali P1 aksen tambah 2 P2 aksen. Coret. Angka 2-nya jumlahkan sehingga diperoleh 24 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Itu merupakan persamaan 1. Kemudian dari koefisien restitusi 1 sama dengan min P2 aksen min P1 aksen per P2 min P1. Masuk angkanya? Baris keempat dari bawah. 1 sama dengan P1 aksen min P2 aksen per 8 min 16. Sederhanakan, diperoleh baris ketiga persamaan 2 min 8 sama dengan P1 aksen min P2 aksen. Dari persamaan 1 dan 2 ini substitusi, diperoleh bahwa P1 aksen 8 meter per sekon, P2 aksen sama dengan 16 meter per sekon. Tandanya positif, itu artinya kedua benda bergerak ke kanan. Jadi pilihannya adalah nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ayo simak terus soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Bola 1 massa 300 gram bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Kemudian bertumbukan dengan bola kedua massa 200 gram yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kedua bola saling menempel satu sama lain. Besar kecepatan setelah tumbukan adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dari yang ada, jawab yang kanan bawah. M1 300 gram sama dengan 0,3 gram, P1 4 meter per sekon, M2 200 gram sama dengan 0,2 gram, P2. Nah, karena bergerak kiri maka P2-nya min 5 meter per sekon. Ditanyakan, karena menempel berarti kecepatan akhirnya sama. P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan P aksen sama dengan berapa? Lanjutkan menggunakan hukum momentum. Di sini menjadi yaitu M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan kurung M1 tambah M2 kali P aksen karena kecepatan akhirnya sama. Masuk angkanya? 0,3 kali 4 ditambah 0,2 kali min 5 sama dengan 0,3 tambah 0,2 kali P aksen. 1,2 min 1 sama dengan 0,5 P aksen. Jadi 0,2 sama dengan 0,5 pi aksen. Pi aksennya 0,2 per 0,5. Hasilnya 0,4 meter per sekon. Tandanya positif, itu berarti dia bergerak ke kanan. Pilihannya adalah nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus soal-soal berikutnya. Mari adik-adik, simak terus soal-soal berikut. Dua bola bergerak berlawanan arah seperti gambar berikut. Datanya terlihat.
yaitu saling mendekati. Berdasarkan data di atas, kecepatan kedua bola setelah tumbukan bila terjadi tumbukan landing sebagian dengan koefisien restitusi E 0,5 adalah, dari data yang ada, lihat yang kanan bawah, jawab M1 kita anggap 4 kg, P1-nya 6 meter per sekon, yang lain berarti M2 6 kg, P2-nya karena bergerak ke kiri, berarti dia tandanya minus 5 meter per sekon. E-nya 0,5. Ditanyakan P1 aksen dan P2 aksen berapa. Ingat, berlaku hukum momentum dan koefisien restitusi. Kita lihat. Hukum momentum, baris ketiga yang biru, M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Masuk angkanya? 4 kali 6 ditambah 6 kali min 5 sama dengan 4 P1 aksen tambah 6 P2 aksen. Sederhanakan. Itulah min 6 sama dengan 4 P1 aksen tambah 6 P2 aksen. Itu persamaan 1. Kemudian dari koefisien restitusi 0,5 sama dengan min kurung P2 aksen min P1 aksen per P2 min P1. Sederhanakan. Minusnya kalian yang atas saja, yang bawah saja. Jadi kita kalikan yang atas sehingga dapat sederhanakan. Baris keempat dari bawah kanan 0,5 sama dengan P1 aksen min P2 aksen per 5 min 6. Jadi sederhanakan min 0,5 sama dengan P1 aksen min P2 aksen persamaan 2. Kemudian persamaan 1 dan 2 disubstitusi, diperoleh bahwa P1 aksen min 0,3 meter per sekon, min menunjukkan bahwa dia arahnya ke kiri. P2 aksen 0,2 meter per sekon, artinya bergerak ke kanan. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak terusin, simak terus soal-soal berikutnya. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Bola 1 dan 2 mulai bergerak seperti gambar. Kedua bola lalu bertumbukan tidak landing sama sekali. Besar perubahan estetik yang terjadi setelah tumbukan adalah, ingat kedua benda bergerak ke kanan. Jawab. Dari yang ada M1 4 kg, P1 4 meter per sekon, M2 6 kg, P2 2 meter per sekon. Positif karena bergerak kanan. Ditanyakan delta EK-nya berapa. Ingat di dalam tumbukan tidak landing sama sekali. Di sini hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Koefisien restitusinya sama dengan 0. Sehingga M1 P1 tambah M2 P2 dengan kurung M1 tambah M2 kali P aksen karena kecepatan akhirnya sama. Masuk angkanya 4 kali 4 tambah 6 kali 2 sama dengan 4 tambah 6 kali P aksen. Sederhanakan 28 sama dengan 10 P aksen sehingga P aksen sama dengan 28 per 10 sama dengan 2,8 meter per sekon. Sehingga perubahan energi kinetiknya yaitu energi kinetik sebelum tumbukan dikurangi energi kinetik setelah tumbukan. Baris kedua bawah. Delta EK sama dengan setengah M1 P1 kuadrat tambah setengah M2 P2 kuadrat dikurangin setengah kurung M1 M2 kali P aksen kuadrat. Angkanya setengah kali 4 kali 4 kuadrat ditambah setengah kali 6 kali 2 kuadrat min setengah kali M4 tambah 6 kali 2,8 kuadrat. Sedangkan polanya angkanya yaitu delta EK-nya 4,8 Joule. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak dulu soal-soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Bola 1 massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Sedangkan bola 2 massa 3 kg bergerak di depan bola 1 dengan kecepatan 2 meter per sekon searah. Setelah tumbukan, landing sebagian kecepatan bola 2 menjadi 3 meter per sekon. Besar koefisien restitusi antara bola 1 dan 2 adalah, lihat jawab yang kanan bawah. Data yang ada M1 2 kg, P1 4 meter per sekon, M2 3 kg, P2 2 meter per sekon, P2 aksen sama dengan 3 meter per sekon. Tanyakan koefisien restitusi E sama dengan berapa. Lihat baris ketiga kita gunakan hukum momentum. M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen ditambah M2 P2 aksen. Masuk angkanya 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 sama dengan 2 P1 aksen ditambah 3 kali 3. Sederhanakan 14 sama dengan 2 P1 aksen plus 9 sehingga P1 aksen sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5 meter per sekon.
3. Garis terakhir, koefisien distribusi, ingat rumusnya, min kurung P1 aksen min P2 aksen per P1 min P2. Masuk angkanya? Min kali 2,5 min 3 per 4 kurang 2, hasilnya yaitu 0,5 per 2 sama dengan 0,25 tanpa satuan. Jadi begitu adik-adik, mari kita lanjutkan menyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian 125 cm seperti gambar di bawah. Jika bola memantul pertama kembali ke atas dengan ketinggian 75 cm, tinggi pantulan bola berikutnya adalah data yang ada H1 125 cm, H2 75 cm, ditanyakan H3 berapa pantulan kedua. Ingat dari penjelasan koefisien restitusi untuk bola jatuh bebas E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 dan seterusnya. Kuadratkan diperolehkan H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Kalikan silang. Diperoleh H3 sama dengan H2 kali H2 per H1. Garis terakhir masuk angkanya. 75 kali 75 per 125 diperoleh 45 cm. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik untuk mencari koefisien restitusi bola yang dijatuhkan. Selamat menyimak soal yang terakhir. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 160 cm. Setelah menyentuh lantai, bola memantul seperti gambar. Bila ketinggian pantulan pertama 40 cm, massa bola 150 gram, koefisien restitusi antara bola dan lantai adalah data yang ada, lihat kanan bawah, A1 160 cm, H2 40 cm. Ditanyakan E-nya berapa. Ingat, dari rumus sebelumnya E sama dengan akar A2 per A1 sama dengan akar H3 per A2. Masukkan angkanya, E sama dengan akar 40 cm per 160 sama dengan akar seperempat. Tarik akarnya diperoleh nilainya yaitu setengah. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik soal-soal tipenya mengenai soal-soal tumbukan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, bayangan, tipe-tipe soal yang keluar nanti dalam ujian tengah semester maupun akhir semester maupun ujian lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.